Begitu juga hamida yahmadu hamdan, artinya memuji, ditambahin tasydid jadi hammada yuhammidu tahmidan, artinya memuji-muji, dirubah menjadi isim maf'ul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga artinya jadi selalu dan selalu dan selalu terpuji itulah Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Makanya ulama mengatakan summiya Muhammadun Muhammadan likathrati khisalihil hamidah. Kenapa beliau dinamakan Muhammad? Karena saking banyaknya sifat terpuji yang ada pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak bakal selesai kita muji Rasulullah, nggak bakal selesai. Saking nggak ada batasnya pujian buat Rasulullah, sampai-sampai saudara Rasulullah nggak jelasin cara muji Nabi bagaimana, nggak dijelasin sama Nabi. Yang dijelasin sama Nabi larangannya cuma satu. Apa larangannya? Kata Rasulullah, la tutruni kama atlatin nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi, jangan kalian berlebihan dalam mengkultuskan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila as-siratil mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap DKM daripada Masjid Jami' Al-Istiqmal. Pokoknya di sini kapan aja puasanya 30 hari terus ini. Istiqmal soalnya kiai. Jadi nggak ada ceritanya 29 hari Ramadan sama Syabannya, karena istiqmal terus. Juga hadir di tengah-tengah kita ada guru kita Kiai Haji Tajul Arifin, Habib Ali Al-Attas, Pak Camat juga hadir di sini, dan semuanya para habaib, para alim ulama, para asatid, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir peringatan maulidnya Rasulullah. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memuliakan maulid agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, orang Betawi ini kalau ngerayain maulid mulai dari bulan Mulut, bulan Rabiul Awal sampai Sya'ban kagak selesai, saudara. Betul apa kagak? Selesai masuk Ramadan.
Dari kita kecil sampai mati maulid kagak rapi-rapi. Pujian buat Nabi bermacam-macam gak selesai-selesai. Qasidah demi qasidah dibacakan, syair demi syair dilantunkan untuk muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak akan pernah selesai. Kenapa? Kita bisa dapat jawaban dari namanya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Dari namanya aja kita udah dapat jawaban, saudara. Kita sering sebut nama ini, bahkan kita nggak akan bisa apa-apa tanpa nama ini, saudara. Tapi terkadang kita kurang memahami maknanya. Secara linguistik, secara bahasa, kata-kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari wazan fa'ala yufa'ilu, hammada yuhammidu, fahuwa muhammidun wa dhaka Muhammadun. Dia diambil dari akar kata hamida yahmadu hamdan asalnya, saudara. Artinya memuji. Hamida itu artinya apa? Memuji. Di dalam bahasa Arab perubahan tasydid itu bisa berubah makna. Kalau hamida yahmadu hamdan itu artinya memuji, thulathi mujarrad. Tapi begitu menjadi thulathi mazid biharfin wahid, ditambahin tasydid, berubah jadi hammada yuhammidu tahmidan. Itu artinya berubah. Perubahan tasydid itu bisa merubah makna. Saya kasih contoh. Dalam bahasa Arab kalau kita ngomong qata'a, qata'tu tuffah, aku memotong apel. Saya mau tanya sama orang Bekasi, orang Cikunir, kalau memotong sekali atau berkali-kali? Sekali, saudara. Itu kalau qata'a, memotong, tambahin tasydid, qata'tu tuffah, artinya berubah jadi aku memotong-motong apel. Kalau memotong-motong sekali apa berkali-kali? Beda nggak motong sama memotong-motong? Dalam bahasa Arab yang membedakan cuma tasydid. Karena begitu dimasukin tasydid menjadi wazan fa'ala, maknanya menjadi takthir wa takrir, berulang-ulang, banyak maknanya, saudara. Begitu juga hamida yahmadu hamdan, artinya memuji, ditambahin tasydid jadi hammada yuhammidu tahmidan, artinya memuji-muji, dirubah menjadi isim maf'ul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga artinya jadi selalu dan selalu dan selalu terpuji itulah Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Makanya ulama mengatakan summiya Muhammadun Muhammadan likathrati khisalihil hamidah. Kenapa beliau dinamakan Muhammad? Karena saking banyaknya sifat terpuji yang ada pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak bakal selesai kita muji Rasulullah, nggak bakal selesai. Saking nggak ada batasnya pujian buat Rasulullah, sampai-sampai saudara Rasulullah nggak jelasin cara muji Nabi bagaimana, nggak dijelasin sama Nabi. Yang dijelasin sama Nabi larangannya cuma satu. Apa larangannya? Kata Rasulullah, la tutruni kama atlatin nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi, jangan kalian berlebihan dalam mengkultuskan aku. Berlebihan yang bagaimana ya Rasulullah? Orang kita bawaannya kurang mulu muji engkau ya Rasulullah. Berlebihan yang dilarang yang seperti apa? La tutruni kama atlatin nasara Isa bin Maryam. Kata Rasulullah, jangan kalian berlebihan muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan di dalam mengkultuskan Isa ibnu Maryam, Nabi Allah Isa alaihissalam. Emang bagaimana orang Nasrani berlebihannya sampai dituhanin, saudara, dianggap anak Tuhan. Artinya Nabi sampai bilang, yang nggak boleh ini doang nih, yang nggak boleh ini doang, asal jangan ente tuhanin, aneh. Nabi pernah kasih pesan, ente mau puji bagaimana lagi, terserah. Karena memang saudara, pujian kita ke Rasulullah nggak ada batasnya, saudara, nggak bakal ada habisnya. Al-Imam Al-Busiri
Di dalam qasidahnya mengatakan da'mad da'athu nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wa hatakimi maula. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami maula ya sal ya habibi ya Rasulullah ala habibika Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Al-Mubsiri, da'mad da'athun nasara fi nabihimi. Yang penting lu tinggalin, jangan dikerjain apa yang dikerjain orang Nasrani terhadap nabinya. Yang dikerjain orang Nasrani terhadap nabinya dianggap tuh Tuhan. Itu aja tuh yang jangan dikerjain, asal jangan sampai situ aja. Udah. Sisanya wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Sisanya terserah. Lu mau puji Nabi sesuka hati lu, puji sesuka hati lu. Tapi meski demikian, sehebat apapun kau bikin maulid, sehebat apapun kau muji Rasulullah, sehebat apapun kau menyanjung Rasulullah, tetap gak akan pernah cukup, saudara. Kenapa? Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Karena keutamaan Rasulullah nggak punya batasan, saudara, sehingga nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itulah keindahan yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Makanya ulama kalau udah bicara muji Nabi pada angkat tangan. Ulama kalau udah bicara muji Nabi ujung-ujungnya angkat tangan, Pak Bu, angkat tangan. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang maulid tiba nih paling ngetop di Bekasi, dibaca di mana-mana. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ini, Pak Bu, maulidnya luar biasa barakah. Ratusan tahun lalu dilarang tapi dikarang, tapi sampai sekarang masih dibaca di mana-mana saking berkahnya, saudara. Sampai-sampai ada sebagian ulama, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas itu berpendapat, kata beliau, kalau maulid-maulid lain dibaca itu rohaniyahnya Nabi datang ketika mahalul qiyam, rohaniyahnya. Tapi kalau sudah maulid tiba yang dibaca dari awal sampai akhir, saudara. Itu yang ngomong ulama. Lu mau percaya, percaya, kagak mau terserah, belum rezeki lu kalau kagak percaya. Betul apa kagak? Jangan pusing-pusing dah kalau begitu-begitu. Saudara, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai setelah panjang lebar muji Rasulullah, beliau pada akhirnya sampai kepada pengakuan. Beliau mengatakan apa? Wasifuka ajizun an hasri ma hawaita an hisalil karami wal jud, al kaunu isyaratun wa antal maqsud. Ya Rasulullah, madihuka qasirun walau ja'a bi badil majhud. Ini beliau udah panjang lebar nih, Pak, muji Nabi nih. Udah panjang lebar muji Nabi dengan pujian yang luar biasa. Tetap beliau bilang, ya Rasulullah, madihuka qasirun walau ja'a bi badil majhud. Orang yang mujimu ya Rasulullah nggak bakal pernah maksimal walaupun dia berusaha sekuat tenaga. Wa wasifuka ajizun, orang yang menyifatimu ya Rasulullah ajiz, dia nggak bakal pernah mampu. An hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, untuk bisa betul-betul menggambarkan sifat kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Al kaunu isyaratun wa antal maksud, karena seluruh alam semesta adalah isyarat. Porosnya, tengah-tengahnya, intinya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira jelas apa kagak? Ini siapa yang datang? Ki Abdul Hadi, ahlan wa sahlan. Kita ucapin selamat datang buat guru kita Ki Haji Abdul Hadi. Sama-sama kita baca sholawatnya, ya Rasulullah
والدرج يا رسول الله والدرج أهل بيت المصطفى هم أمان الأرض فالذكر يا رسول الله ربي فانفعنا ببركتهم بحرمتهم يا رسول الله وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنا أحتاج إليكم زمان لا ketemu kita masya Allah sehat lanjut kurang kompak kurang semangat lanjut kurang resep kurang semangat lanjut takbir saudara. Jadi begitu ulama sekalipun seperti Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ketika muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya beliau akan sampai kepada titik pengakuan ketidakmampuan angkat tangan saudara. Kenapa? Al-kaunu isyaratun, seluruh alam semesta adalah isyarah dan porosnya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama pada ngomong begini, ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira wa in balagal muthni alaihi fa akthara idhillahu athna billadhi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma yamdahul wara. Kata sebagian ulama, ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira, aku ngelihat setiap orang yang muji Nabi nggak bakal bisa maksimal. Setiap orang yang muji Nabi pasti kurang. Wa in balagal muthni alaihi fa aktsara, sehebat apapun dia berusaha, sehebat apapun dia menyanjung Nabi, sebanyak apapun dia rangkai kata-kata, pasti kurang. Kenapa? Idillahu asna billadhi huwa ahluhu, karena yang muji Nabi ini udah Allah saudara. Allah dalam Al-Quran udah muji Nabi. Fama asa an yuqala fi man wasafahu Al-Quran wa araba an fadailihi Taurat wal Zabur wal Injil wal Furqan. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, kalau udah ada manusia dipuji sama Al-Quran, terus kita manusia memuji apa lagi saudara? Allah yang muji Nabi dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin. Oh, ini kalau kita mau rinci satu-satu saudara, pujian-pujian Allah buat Nabi dalam Al-Quran, Masya Allah. Ada Syekh Al-Qurdi dalam satu kitabnya nyebutin itu lebih dari 20 ayat saudara dalam Al-Quran yang isinya baik secara eksplisit atau implisit pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran isinya pujian buat Nabi. Taurat di dalamnya ada pujian buat Nabi. Zabur, Injil di dalamnya nggak lepas pujian buat Nabi. Kalau sudah saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dipuji oleh Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Fama miqdaru ma yamdahul wara. Apalagi artinya pujian dari manusia, saudara. Sallu ala Rasulillah. Maka oleh karena itu saudara, timbul pertanyaan, Habib, kalau memang seperti yang Habib gambarkan tadi, Rasulullah udah nggak butuh sama pujian kita, Allah yang udah muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus apa artinya lagi Beb kita bikin maulid muji Rasulullah? Apa artinya qasidah panjang-panjang isinya semua pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa artinya kita baca burdah panjang-panjang, burdatul madih, yang isinya pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara, kita puji Rasulullah bukan karena Rasulullah yang butuh kepada pujian tersebut. Rasulullah sudah terpuji tanpa kita puji, saudara. Tapi kita muji Rasulullah seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, "Mama madahtu Muhammadan biqasidati, walakin madahtu qasidati bi Muhammad." Aku, kata sebagian ulama, ketika ulama tersebut nulis qasidah buat Rasulullah, aku tidak sedang memuji Rasulullah dengan qasidahku, karena Rasulullah sudah terpuji. Pede banget qasidahku muji Rasulullah. Akan tetapi madahtu qasidati bi Muhammad, justru aku sedang memperindah qasidahku dengan menyisipkan di dalamnya nama indah Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ngerayain Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita lagi nyanjung Rasulullah, bukan. Bukan berarti Nabi butuh sama kita, bukan. Nabi udah magamnya fok, saudara. Tapi kita memuliakan Nabi. Nabi sudah mulia. Justru sebaliknya, kita yang ingin dimuliakan oleh Allah dengan berkat memuliakan Nabi Muhammad. Kita yang pengen diberkahi oleh Allah dengan berkat menyanjung Nabi Muhammad. Jadi ujung-ujungnya bukan Nabi Muhammad yang diuntungkan dengan pujian kita, saudara. Bukan Nabi Muhammad yang diuntungkan dengan maulid yang kita bikin. Nabi Muhammad udah tinggi, udah nggak butuh begitu, saudara. Tapi pada akhirnya kita yang diuntungkan dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah berkat malam hari ini, berkatnya Rasulullah, yang punya hajat Allah kabul semua hajat-hajatnya. Yang sakit Allah kasih sembuh penyakitnya. Semua yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang hatinya sedang susah Allah senangkan hatinya. Yang punya utang, utangnya lunas berkat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kira-kira jelas apa kagak? Yang kedua, saudara, singkat saja karena masih ada guru kita Kiai Haji Abdul Hadi, dan saya masih ada satu ceramah lagi di tempat Ustaz Tile, jauh dari sini, jaraknya lumayan itu, saudara. Guru kita Habib Ahmad bin Shalal Al-Attas udah nunggu di sana. Kalau saya kemalaman saya diomelin sama beliau. Ntar kalau saya diomelin pokoknya saya ngadunya Ustaz Abdul Hadi, Habib Ustaz Abdul Hadi. Saudara, yang kedua yang ingin saya sampaikan, kemarin kita baru saja merayakan Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Saudara, semua ulama, semua kiai, semua imam, semua habib, semua syekh setelah Rasulullah SAW adalah santri, saudara. Minimal pernah jadi santri. Guru besarnya Sayyiduna Maulana Muhammad SAW. Kalau Rasulullah gurunya bukan manusia, langsung dari Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Pendidikan Rasulullah SAW bukan manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah Rasulullah, sahabat pernah jadi santrinya Rasulullah. Tabi'in jadi santrinya sahabat. Tabi'in jadi santrinya tabi'in. Dan seterusnya, setiap generasi berikutnya berguru kepada generasi sebelumnya sampai kepada guru-guru kita, saudara. Makanya setiap daripada kita yang ngaji, walaupun nggak mondok di pesantren, tapi kita ngaji, belajar ilmu agama, berarti kita alhamdulillah. Makanya kadang-kadang saya sedih, saudara. Ini mau hari santri kemarin, kita umat Islam di Indonesia, khususnya para santri, dilukai perasaan kita, saudara. Ada satu kejadian yang luar biasa, Trans 7, saudara, itu membuat pemberitaan atau tayangan yang memframing negatif seorang kiai ulama besar.
Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo Kediri, saudara. Anda tahu pesantren Lirboyo, Bapak Ibu sekalian? Lirboyo itu salah satu pesantren terbesar di Indonesia saat ini. Santrinya yang mukim, Pak, santri mukimnya 45.000 orang. Yang mukim, yang netep tuh, bukan alumni, yang netep 45.000 orang. Oh iya, 4 kursi DPR. Ustadz hitung-hitungannya kursi aja deh. 45.000 orang santri yang netep tuh setiap tahun nyetak berapa ulama tuh pondok, belum alumninya. Dan ini pesantren berdiri dari sebelum Indonesia merdeka, Pak. Negara Indonesia belum ada, dia udah berdiri. Didiriin oleh Syekh Kiai Haji Mbah Abdul Karim, murid daripada Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, saudara. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Jadi jasa pesantren ini luar biasa. Belum lagi Kiai Haji Anwar Mansur yang dihina itu kemarin, saudara, sama Trans 7. Itu nggak main-main, saudara. Kiai Anwar Mansur seorang ulama sepuh, mungkin usianya sudah hampir 80 atau lebih dari 80. Hidupnya dari masih muda sampai sepuh didedikasikan untuk mendidik santri, Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai saya lihat ada satu video, itu beliau ngajar Ramadan dari habis subuh sampai zuhur. Begitu udah zuhur, saudara kaget, loh kok udah azan zuhur aja? Ngajar dari subuh sampai zuhur, bilang kecepatan udah azan zuhur aja. Saking cintanya sama ngajar, matanya udah nggak awas, Pak, udah nggak awas, udah nggak terlalu ngelihat jelas. Saking pengen tetap ngedidik santri, sampai kalau ngajar baca kitab pakai kaca pembesar, Bapak Ibu sekalian. Ini nggak main-main. Orang yang hidupnya didedikasikan buat didik umat, buat ilmu, tapi direndahkan. Saya mau tanya orang Bekasi, kiai kita direndahkan begini, terima apa kagak? Di framing seolah-olah kiainya kaya, santrinya miskin, tapi santrinya yang ngasih duit. Bilang aja lu sirik, saudara. Betul apa kagak? Saudara, kami ini santri ngehormatin kiai, kami ini santri ngehormatin guru. Saya santri, Pak, sampai mati saya tetap santri, saudara. Maziltu taliban. Abuya Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, walaupun umur beliau udah 60 tahun ketika itu, karangan kitabnya udah banyak, beliau tetap mengatakan maziltu taliban. Sampai sekarang aku tetap jadi santri, kata Said Muhammad, saudara. Imam Ahmad bin Hambal udah tua, masih bawa pulpen kemana-mana. Ditanya, kenapa kau masih bawa pulpen kemana-mana wahai Ahmad bin Hambal? Ma'al mihbarah ilal makbarah, sampai ke kuburan saya bakal jadi santri, tetap bawa pulpen, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya sebagai santri, kenapa saya hormat sama guru saya, sama kiai-kiai saya, saudara? Karena nggak lain dan nggak bukan, saya sadar saya ini nggak bisa selamat kecuali kalau ngikutin ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan saya kagak ngalamin Rasulullah. Ada di sini yang ngalamin masa hidupnya Rasulullah? Nggak ada. Kita disuruh ngikutin Nabi, tapi kita nggak ngalamin Nabi. Bagaimana caranya kita ngikutin Nabi, saudara? Oh, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat, beliau mewariskan para ulama. Al ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Itu yang namanya para nabi ketika wafat, mereka nggak meninggalkan dinar, nggak meninggalkan dirham, yang ditinggalkan adalah ilmu. Nabi ngajarin, nurunin ilmunya ke sahabat, sahabat nurunin ilmunya ke tabi'in, tabi'in nurunin ilmunya sampai ke ulama-ulama setelahnya, sampai ke kiai-kiai kita, guru-guru kita, mau dari kalangan manapun, dari kalangan habaib, yang non habaib, yang dari kalangan asatid, mereka guru-guru kita yang ilmunya bersambung dari gurunya sampai Sayyiduna Muhammad. Mereka itu pintu kita menuju Rasulullah, saudara. Kita nggak ngalamin Rasulullah, tapi kita kenal ajaran Rasulullah melalui kiai-kiai kita, guru-guru kita yang mengajarkan kita ajarannya Rasulullah, saudara. Tanpa mereka kita nggak kenal Rasulullah. Tanpa Rasulullah kita nggak tahu Allah. Makanya ada istilah laulal murabbi ma'araftu rabbi. Itu bukan omong kosong, itu bukan kata-kata pemanis, saudara. Itu fakta. Tanpa guru yang mendidikku, aku nggak tahu Tuhanku.
Karena tanpa guru kita nggak tahu ajaran Nabi, tanpa ajaran Nabi kita nggak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, natijahnya, konklusinya, tanpa guru kita nggak mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu. Maka ini nikmat terbesar, kenal Allah, nikmat terbesar. Kenal Nabi Muhammad, nikmat terbesar. Nikmat terbesar ini adalah dengan wasilahnya para guru. Maka menghormati guru, kata Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Qami'ut Tughyan, hormat guru, hormat ulama, hakikatnya adalah hormat Rasulullah. Karena mereka perantara kita kepada Rasulullah. Makanya wajar kalau santri hormat kiai, wajar. Santri ngasih uang ke kiainya bukan gara-gara kiainya minta, saudara, bukan, karena kaminya yang santri butuh barokah. Kami yang santri pengen dapat keberkahan, itunya saudara, bukan kiai yang minta, bukan. Kaminya yang butuh, yang kami kasih itu nggak ada apa-apanya dengan pengorbanan yang diberikan oleh santri kiai kami, saudara. Apa yang diberikan kiai kami besar, yang kami kasih ke beliau kecil. Giliran ngasih segitu-segitunya pakai dipermasalahin, saudara. Masya Allah, giliran ada orang ngasih duit ke biduan dangdut lu kagak ribut. Betul? Betul? Giliran pacar ngasih duit ke pacarnya, so sweet, saudara. Giliran santri ngasih duit ke kiai, perbudakan, palelobo menyan. Apa ini? Saudara, kami santri dididik, saudara. Jangankan uang, jangankan harta. Ini guru yang ngalin kami ke Rasulullah. Andai kata untuk membela perjuangan guru kami yang istiqomah, ya, yang benar ya, guru kami istiqomah benar, untuk membela perjuangannya kami harus korbankan nyawa, jangankan harta, demi Allah nyawa akan kami korbankan untuk bela kiai-kiai kami yang istiqomah, saudara. Allahu Akbar. Apalagi cuma duit, saudara. Makanya saya jadi teringat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini kita belajar akhlak nih Pak, kita belajar akhlak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana dikutip di dalam Ta'limul Muta'allim. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan main-main. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ini kitab sampai Al-Imam Al-Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari nulis satu kitab khusus ngebahas hadis ini nih. Pada ujungnya beliau mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Ulama ahli hadis Al-Hafidh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, guru dari Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, saudara. Kesimpulannya hadisnya hadis sahih. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Rasulullah, aku nih aku nih kota ilmu. Kalau mau masuk satu kota lewat pintunya dulu dong. Maka pintu kota ilmunya Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya beliau-beliau dan semua para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pintu kota ilmunya Nabi. Sahabat itu sampai kalau mau nanya apa-apa, di antara yang jadi rujukan para sahabat setelah wafatnya Nabi, salah satunya dalam soal ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selain Sayyidina Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya, saudara. Nah, sampai di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Nabi, sepupunya Rasulullah, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Ali ngajarin ke kita akhlak adab. Apa akhlak adab yang diajarin Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sebagaimana dikutip dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kata Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan wahidan in sya'a ba'ani wa in sya'a astarakani. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku adalah hamba budak bagi orang yang mengajari aku walaupun hanya satu huruf saja, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau dia mau jual aku silahkan jual aku, kalau dia mau perbudak aku silahkan perbudak aku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saking hormatnya beliau kepada guru. Bukan berarti Sayyidina Ali terus jadi budak, bukan. Orang juga segan sama Sayyidina Ali, saudara. Dan beliau juga guru dari para guru di zamannya, saudara. Cuman beliau mengajarin kita akhlak adab. Artinya beliau menunjukkan saya siap khidmat, berdedikasi, tenaga, pikiran, harta buat orang yang berjasa mengajarkan saya. Saya mau tanya, akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib indah atau tidak? Bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Dan ini akhlak diajarin sama kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita dulu sama gurunya begitu juga.
Ustadz kita dulu sama gurunya ya begitu juga. Habaib kita dulu sama gurunya ya begitu juga, saudara. Makanya saya miris, saya sedih lihatnya. Giliran akhlak sama ulama dipermasalahkan. Giliran orang ngejilat pejabat atasan nggak ada masalah, saudara. Kalau sama ulama dibilang perbudakan. Kalau pejabat sama atasan ngejilat nggak ada masalah, bukan perbudakan, saudara. Betul apa kagak? Kalau ada orang ngejilat bosnya orang kaya nggak ada masalah demi karir. Giliran murid takdim sama guru perbudakan modern, saudara. Apa ini? Makanya di hadis santri ini, saudara, yang bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al Istiqmal pada siang hari ini, pada malam hari ini, saudara, saya menegaskan bahwasanya lau sirtu abdan bita'dhimi syuyukhi wa khidmatihim falyashhadits thaqalan anni aftakhir an akuna abdan li syuyukhi. Kalau aku harus dianggap budak gara-gara aku menghormati, saya Hanif Al-Attas sebagai santri, kalau saya harus dianggap budak karena menghormati guru saya dan khidmah kepada guru-guru saya, maka silahkan saksikan wahai jin dan manusia, aku bangga menjadi budak bagi guru-guruku karena mereka adalah pintuku untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, masyarakat Bekasi, siap jaga kiai kita? Siap jaga para ulama kita? Kalau kiai-kiai kita yang istiqomah lagi berjuang, ada yang mau ganggu, kira-kira siap jaga mereka? Diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu ulama-ulama kita yang istiqomah, diamkan atau lawan? Siap jaga kehormatan mereka? Siap ikut dengan perjuangan mereka? Siap jaga pesantren-pesantren? Siap jaga majelis-majelis taklim? Siap hormat dengan para ulama? Takbir! Sallu ala nabi. Ayat terakhir sama-sama saudara kita baca sholawat. Mudah-mudahan barakah sholawat, insyaallah yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ayo sama-sama semua, jadi kita doain juga barakah sholawat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel hancur, mudah-mudahan Israel hancur, amin ya rabbal. Ayo sama-sama semua hadroh, mana hadroh? Ada hadroh ikut, backing vokal nggak usah ikut, biar jamaah aja di backing vokal semuanya. Allahumma salli wa ashghili zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna semuanya ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Takbir, takbir. Semua Cikunir angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية معنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية ثم إلى ركوزنا ولتبطلنا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.